pun itu harus disesuaikan. Nah, macam-macam nama perkiraan yang biasanya harus disesuaikan, yaitu nilai perlengkapan, ya, nama akunnya perlengkapan. Jadi pemakaian perlengkapan itu seperti tadi yang saya sampaikan, ada nilai tercatat, ya, itu adanya atau sumbernya di neraca saldo, ya. Kemudian ada nilai tersedia, ya, itu adanya di data penyesuaian. Kemudian yang ketiga, jadi ada nilai terpakai. Ya, jadi kalau nilai terpakai itu itulah nilai yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Ya, JP itu ada jurnal penyesuaian. Ya, nanti akan menimbulkan nama akun beban. Nah, karena yang kita bicarakan adalah perlengkapan, ya, maka itu yang disebut sebagai beban perlengkapan. Jadi nanti kalau kita baru bicara gaji, ya berarti beban gaji, ya. Karena yang kita bicarakan perlengkapan, maka itu adalah bebannya adalah beban perlengkapan. Okay. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya ini bisa dilihat di kolom yang sebelah kanan, ya. Ini beban perlengkapan, ya. Seperti biasa kalau nama akun ditulis rapat ke margin, ya, margin kiri, margin itu berarti akun tersebut berada di sebelah debit, ya. Nah, kalau nama akun itu ditulis di sebelah agak-agak ke dalam, agak menjorok, ya. Macam ini perlengkapan berarti akun tersebut adanya di sebelah kredit, ya. Nah, kemudian yang kedua, nama akun yang harus penyesuaian yaitu piutang pendapatan, ya, atau pendapatan yang masih harus diterima, ya. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Artinya pendapatan yang harus diterima itu contohnya misalkan saya buka bengkel, ya, saya buka bengkel, maka apabila ada pelanggan yang datang ke saya, misalkan bilang, Pak, ini motor saya mogok, tolong diservis, ya. Nah, pada saat misalkan si pelanggan itu menyerahkan motornya untuk diservis, langsung kita kerjakan, ya. Pada saat kita sudah menservis kendaraan pelanggan tersebut, maka itu namanya pendapatan yang masih harus diterima, ya. Karena saya belum menerima uangnya, ya. Kemudian yang ketiga, jurnalnya nanti semacam ini, ya, piutang servis, karena yang dibicarakan servis, kalau yang dibicarakan apa namanya piutang dagang, ya, berarti ininya dagang, ya. Kemudian yang ketiga, utang beban atau beban yang masih harus dibayarkan, ya. Nah, contohnya tinggal dibalik saja. Kalau yang nomor 2 berarti adanya di bengkel, di pihak bengkel, ya, atau kita yang punya usaha. Kalau yang nomor 3 berarti adanya di pihak pelanggan, ya. Nah, karena cerita tadi si pelanggan itu belum memberikan uang, ya, ke pihak bengkel, maka namanya adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar, ya. Maka jurnalnya akan memunculkan nama akun beban servis
di debit, ya. Kemudian utang jasa servis, kalau itu utang jasa servis itu di kredit. Oke, ya. Kemudian yang keempat adalah utang pendapatan, ya, atau pendapatan diterima di muka. Gitu. Jadi kalau tadi ceritanya yang nomor 2 dan nomor 3 itu si pelanggan itu belum membayar, ya. Nah, kalau yang nomor 4, si pelanggan itu sudah ngasih uang ke kita sebagai bengkel. Jadi di samping menyerahkan kendaraannya untuk diservis, juga dia menyerahkan uang. Ya, saya sebut pendapatan diterima di muka. Ini di pihak bengkelnya, ya. Gitu. Nah, sementara kalau di pihak pelanggannya itu nomor 5, ya, beban dibayar di muka. Jadi dia belum menerima jasa servis, ya, artinya motornya belum dikerjakan, tapi dia bayar dulu, ya. Sudah Pak, ini motor saya tolong perbaiki, ini saya kasih uang atau DP lah namanya, ya. Beban dibayar di muka. Oke, itu nanti jurnalnya bisa kalian lihat, ya. Ini titik-titik berarti terserah, ya, apakah sewa diterima di muka, apakah asuransi diterima di muka, ya. Banyak macam-macam nama akun yang bisa digunakan, ya. Oke, 4 dan 5, jadi 2 dan 3 ini sama, ya, dalam satu kasus, 4, 5 dalam satu kasus. Kemudian kita alihkan ke nomor 6, ya. Sampai 1 sampai 5 ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas atau belum? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6 adalah kerugian piutang, ya, atau piutang yang tidak tertagih. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira piutang yang tertagih itu apa? Halo? Halo? Pada tidur ya? Tidak, Pak. Tidak. Coba Hari, gimana Hari? Kira-kira kerugian piutang itu gimana Hari? Atau piutang yang tidak tertagih? Mungkin tidak bisa membayar utang. Kenapa tidak bisa membayar utang? Jadi Karena belum mempunyai dana. Kalau kerugian piutang itu atau piutang tertagih itu dilihatnya dari kita, dari perusahaan, ya, bukan dari yang punya utang, tapi kita yang ngutangin gitu, ya. Jadi pada saat ternyata kita punya tagihan nih ke si A, si B gitu, ya. Tapi ternyata si A dan si B itu satu bisa tidak terdetek, ya, alamatnya di mana atau HP-nya, pokoknya menghilang lah, misterius gitu, ya. Bisa, itu susah ditagihnya, sehingga dimasukkan ke dalam piutang yang tidak tertagih, ya. Nanti dari mana digantinya? Ya dari keuntungan, ya. Jadi kalau ada piutang yang tidak tertagih itu akan mengurangi keuntungan, ya, atau kerugian piutang. Dan di jurnalnya itu akan menghasilkan beban. Jadi kalau beban itu berarti kita harus menanggung, ya. Sekali lagi, ini menanggungnya dari mana? Menanggungnya dari keuntungan atau dari cadangan, ya. Ini kan cadangan kerugian piutang itu adalah penyisihan dari nilai keuntungan. Ya, tetap harus ada cadangan.
Nomor 7, ini ada penyusutan aktiva tetap. Ya, berarti kalau di dalam akuntansi itu aktiva tetap itu tetap harus disusutkan. Ya, aktiva tetap itu bisa kendaraan, bisa gedung, ya, mesin, ya. Jadi tanah, kalau tanah tidak ada penyusutan. Justru kalau tanah nilainya semakin sering dipakai atau semakin lama, ya, itu nilai tanah itu akan bertambah. Jadi kalau tanah tidak ada penyusutan, ya. Tapi kalau gedung, mesin, kendaraan, ya semakin lama digunakan, ya itu akan apa namanya, akan rusak lah gitu ya, atau dalam istilah akuntansi itu nilai ekonomis. Jadi kalau nilai ekonomis itu nilai yang bisa digunakan atau bisa menghasilkan, ya itu akan semakin turun ya dengan bertambahnya waktu. Oke, itu harus ada penyusutan. Nanti nama akunnya ini ya. Nah, yang ke-8 adalah persediaan barang dagang. Ya, jadi dalam nomor 1 sampai 7 ya, itu bisa terjadi di perusahaan jasa, bisa juga terjadi di perusahaan dagang. Ya. Nah, tapi kalau nomor 8 itu akan terjadi hanya di perusahaan dagang. Jadi kalau di perusahaan jasa tidak ada namanya persediaan barang dagang, ya. Itu hanya ada di perusahaan dagang. Nah, ada 2 metode ya dalam jurnal penyesuaian. Itu ada metode pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang kedua metode pendekatan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi kalau yang ikhtisar laba rugi ini jurnalnya, ya. Jadi ada IP dan PI. Kalau saya mengistilahkannya itu supaya tidak terbalik ya. Kalau awal itu berarti IP. IP itu ikhtisar laba rugi, ya, di debit, persediaan barang dagang di kredit. Ini nilai awal. Apa nilai awal nanti ya. Nah, kemudian ini nilai akhir. Kalau nilai akhir berarti PI. Persediaan barang dagang di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Ya, nanti kalau yang bawah ini dengan konsep APP ya. Pokok penjualan. Saya agak sahin gini. Ya. Kalau yang atas ini dengan metode ikhtisar laba rugi ini dengan metode APP. Oke, secara konsep itu ada pertanyaan atau masih berpenjelasan ya, nanti saya jelaskan. Nah, yang ini ya. Saya dulu ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa dalam penyusunan jurnal penyesuaian itu ada 2 sumber. Yang pertama adalah neraca saldo ini. Yang kedua data penyesuaian. Ya. Jadi kalau dalam penyelesaian jurnal penyesuaian itu kalau ada 2 sumber itu berarti kita bisa membuat jurnal penyesuaian. Tapi kalau salah satunya tidak ada, ya berarti kita nggak bisa membuat jurnal penyesuaian. Nah, kemudian yang kedua, di neraca saldo itu ada beberapa nama akun. Ya, ini ada 4. Ya, seperti tadi dijelaskan, tidak setiap perkiraan, maaf saya scroll lagi ke atas. Ya, nah ini, tidak setiap perkiraan dalam neraca sisa dibuat jurnal penyesuaian. Ya, jadi kalau misalkan kita punya data seperti ini, ya,
Di neraca saldo itu tidak semua harus ada jurnal penyesuaian, ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya, kalau 4 enggak, ya. Maksimal 3. Nah, coba menurut kalian nama akun apa yang perlu ada penyesuaian? Boleh tebak, boleh yakin. Kas perlu penyesuaian? Ada nama kas tadi di dalam konsep penyesuaian? Halo? Pak, Hmm? Apakah ada kas di dalam tadi penjelasan konsep penyesuaian? Tidak ada. sampai Ya, saat ini masih mengerti, Pak. ya. Jadi kalau kas itu tidak usah disesuaikan. Ya, kemudian perlengkapan, apakah perlu disesuaikan? Pemakaian Tidak. perlengkapan perlu bukannya sih, Pak? Ya, ya berarti perlengkapan harus disesuaikan. Nah, cara untuk menentukan perlu tidaknya penyesuaian ini kalian lihat di data penyesuaian. Ya, tuh. Jadi kalau misalkan oh di situ yang harus disesuaikan perlengkapan, Pak. Kemudian sewa dibayar di muka, Pak. Gaji, Pak. Nah, itu yang harus disesuaikan. Ya, kita lihat ini jawaban, ya. Itu kita kerjakan dulu yang perlengkapan, ya. Jadi dalam perlengkapan itu seperti tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa perlengkapan itu ada 3 nilai, ya. Ada nilai tercatat, ini sumbernya adalah neraca saldo, ya. Jadi 600.000 itu dari sini, ini perlengkapan dari perlengkapan, ya. Kemudian ada nilai tersedia, sumbernya dari mana ini? Nilai tersedia. Nilai tersedia itu sama dengan nilai yang masih ada. Gitu. Jadi ibaratnya misalkan gini lah, ya, TV misalkan disuruh merekap, ya, tapi coba bikin laporan berapa persediaan kertas gitu ya. Kertas kan termasuk perlengkapan. Nah, untuk membuat laporan, ya berarti VP harus lihat dulu, ya, berapa sih kertas yang kita beli, ya. Nah, pada saat kita ingin mengetahui nilai tercatat kertas, berarti kita harus melihat apa namanya, kwitansi, ya, kwitansi yang kita gunakan, apa yang ada pada saat transaksi pembelian, ya, berarti itu namanya nilai tercatat, ya. Kwitansi bisa nota, ya, atau faktur dan sebagainya. Nah, kemudian nilai tersedia berarti nilai kertas yang masih ada. Ya, misalkan ternyata kertas itu tinggal 2 rim, ya, berarti 1 rim itu berapa nilainya? Misalkan nilai pembelian pada saat itu namanya nilai tersedia. Nah, dari 2 nilai itu, ya, maka kita bisa menentukan nilai terpakai, ya. Jadi nilai terpakai itu berarti nilai tercatat 600.000 dikurangi dengan
nilai tersedia 200.000. Maka didapatlah nilai terpakai. Gitu ya. Jelas cara menghitungnya itu. Ya, jadi dari sini, dari neraca saldo, cari nilai perlengkapan berapa, kemudian dari data penyesuaian nilai perlengkapan berapa. Ya. Tapi kalau misalkan di sini bahasanya itu adalah terpakai, ya misalkan perlengkapan terpakai gitu ya di sini ya. Saya tulis di sini misalkan terpakai. Ya. Jadi kalau misalkan nilai terpakai itu tidak usah diselisihkan lagi. Ya. Berarti yang kita ambil adalah yang 200.000. Ya. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya berarti semacam begini. Ya, saya ini kan. Nah, ya. Jadi yang 400.000 ini masuk ke jurnal atau nilai jurnal penyesuaian untuk perlengkapan terpakai. Gitu. Oke, jelas ya? Ada yang ditanyakan? Boleh? Kalau ada pertanyaan. Oh, iya. Absen Pak dari ini. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Contoh yang kedua, saya scroll ke atas. Nah, ini ya. Coba, ada yang bisa baca? Jadi bisa baca deh. Baca soalnya, Pak. Iya, bacain soalnya. Kalau mau langsung jawab boleh. Ngetes dicoba aja. Ya udah, saya baca dulu soalnya ya, Pak. Iya. Nomor 1, gaji karyawan mingguan dibayar tiap hari Sabtu sebesar 600.000 atau 6 hari kerja untuk 5 orang karyawan. Tanggal 31 Desember 2017 jatuh hari Jumat. Maka jurnal penyesuaiannya adalah titik. A. Beban gaji karyawan sebesar 500.000 pada utang gaji sebesar 500.000. B. Beban gaji karyawan pada beban gaji karyawan sebesar 2.500.000 pada utang gaji sebesar 2.500.000. C. Beban gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah pada utang gaji sebesar 3 juta rupiah. D. Utang gaji sebesar 2.500.000 pada beban gaji karyawan sebesar 2.500.000. Dan yang terakhir E. Utang gaji sebesar 3 juta rupiah pada beban gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Itu, Pak. Oke, kira-kira sudah bisa menjawab? Atau perlu saya jelaskan dulu? Nah, jadi gini ya. Ini kalau dulu ya zaman ujian nasional ya, atau misalkan ujian sekolah ini selalu muncul ya begini, soal begini, ini materi jurnal penyesuaian. Nah, artinya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kenapa harus ada jurnal penyesuaian ya, karena dalam periode akuntansi ya itu terjadi 1 Januari 2021 misalkan ya, itu periodenya 1 tahun itu sampai 31 Desember 2021. Oh, itu periode laporan akuntansi ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke tahun berikutnya, itu berarti laporannya itu akan dilaporkan periode tahun berikutnya. Ya.
Nah, contoh di sini ya, misalkan perusahaan mempunyai karyawan 5 orang, ya. Nah, kemudian gajinya itu mingguan, ya kan kalau dalam sistem penggajian itu ada mingguan, ya, ada bulanan, ya, ada satuan, ada borongan, ya, atau lain sebagainya, ya banyaklah sistem penggajian. Nah, di kasus ini perusahaan itu membayar gaji per mingguannya dari Senin sampai dengan Sabtu, ya, 6 hari kerja, gitu. Nah, kebetulan ya perusahaan itu tutup tahun itu hari Jumat, ya. Sementara kewajiban perusahaan untuk bayar gaji itu adalah hari Sabtu. Nah, di dalam sistem laporan, ya, hari Sabtu itu tidak akan masuk ke laporan 2017, ya, tetapi akan masuk ke laporan 2018. So, ya. Nah, sehingga dengan kasus begitu dalam akuntansi, begitu ada pembayaran 1 hari setelah tutup tahun atau tutup buku, itu akan dianggap sebagai utang. So, ya. Jadi beban gaji itu tetap dianggarkan, tetapi nanti, ya, artinya perusahaan belum bayar pada hari Jumat itu, tapi tetap hari Sabtu karyawan tetap menerima gaji, ya. Nah, jadi ada nama akun beban gaji karyawan dan utang gaji itu sudah pasti, ya, analisis dari transaksi tersebut. Nah, kemudian sekarang nilainya berapa? Ya, karena ini ada 5 orang karyawan, per orangnya 600.000, ya, berarti nilainya 5 kali 600.000. Berapa? 5 kali 600. 3 juta, Pak. 3 juta, ya. Oke. Nah, berarti cari jawaban yang 3 juta antara C dan E. Ada yang sudah bisa menentukan? Oh, jawabannya C, Pak, atau E, Pak? Boleh. C. C, Pak. C. Jawabannya adalah C. C. Kenapa C? Tidak E. Karena ini Pak apa? Muncul nilai pakai beban gajinya. Mungkin gitu kali Pak. Oke. Boleh, yang lain siapa? Gina, jawabannya apa, Gin? Pak Ari? Gina FS. Elang. Apa jawabannya, Elang? Elang masih hadir, Elang? Oh, udah tidur ini kayaknya nih, dingin begini. Ngopi. Mana yang hadir ini? Pada Ini bukan, Pak. Karena beban gaji itu ada di debit dan utang gaji itu ada di kredit. beban gaji di debit, utang gaji kredit, ya bisa. Oke, selain Dela siapa? Boleh jawabannya sama, argumennya sama, cuma jangan idem, Pak. Oh, bukan sama namanya. Ya, jadi betul ya. Jawabannya adalah C. Beban gaji dan utang gaji. Jadi untuk tata cara penulisan jurnal tetap digunakan
cara membuat mencatat jurnal di jurnal umum ataupun di jurnal khusus yang saya kasih tabel waktu itu ya. Kalau beban pasti tempatnya di debit, utang pasti tempatnya di kredit wajib. Oke. Nah kalau yang E, kenapa salah? Karena utang gajinya di debit, harusnya utang gaji di kredit. Ya. Yang A, BB-nya yang salah. Gitu ya. Oke, jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Nah, nanti ini waktunya tinggal 7 menit lagi. Nah, kalian boleh foto ini ya. Screenshot. Nanti kalian kerjakan yang nomor 2 dan nomor 3. Ya. Tadi kan yang nomor 1 sudah kita kerjakan ini. Ya, nanti kalian kerjakan yang nomor 2 dan nomor 3. Sewa untuk 6 bulan dibayar bulan September 2018. Nah, berarti kalian kalau mengerjakan nomor 2, datanya di neraca saldo ada yang ini. Ya, sewa dibayar di muka. Ini untuk 1 tahun. 2.400.000 itu. Berarti kalau 2.400.000 1 tahun, berarti sebulannya ya tinggal dibagi 12. Ya. Nah, kalau misalkan maaf, untuk 6 bulan ya. Untuk 6 bulan berarti 2.400.000 ya tetap dibagi 12 kali dibagi 6 ya. Bagi 6. Nah, berarti dari bulan September 2018 sampai dengan 6 bulan ke depan ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan. Kemudian yang nomor 3, gaji yang terutang berarti kalian ambil dari beban gaji. Ya, silakan kalian foto dulu atau catat, boleh. Tugasnya nanti kalau tugasnya sudah ada atau sudah selesai bisa kalian kirim lewat WA boleh, lewat email boleh, silakan. Lewat PCR silakan. Mana ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sambil menunggu ini, mohon yang IPA 7 deh. 11 IPA 7 on cam semua, mau saya dokumentasikan ya. Silakan IPA 7. Cam. Yang tidak on cam berarti tidur. Oke, saya foto dulu ya. 1, 2. Oke, terima kasih. IPS 1, silakan on cam. Toilet, oke. Ya, IPS 1 on cam semua. Oke, belum penuh. Ada yang kameranya ke atap plafon, nah gitu. Mana cuma segini yang on cam? Oke, 1, 2. Oke. Terima kasih anak-anakku. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian dulu ya. Untuk pertemuan kali ini, yang jelas nanti
Tolong kalian kerjakan 2 soal itu ya sebagai latihan. Kemudian kalau sudah dikerjakan tinggal dikirimkan ya. Oke. Kita akhiri pertemuan untuk kali ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Apa? Bapak di sekolah ngeliat Bu Jojor nggak, Pak? Bu Jojor, saya lagi di ruang guru, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.